kami selama ini nggak pernah menganggap ibadah orang lain aneh. Kita hanya menganggap itu benar atau salah menurut pandangan Islam. Cukup itu. Seperti di India, ada orang menyembah sapi misalnya. Jadi kita dalam Islam itu dilarang untuk mencaci maki Tuhan-Tuhan atau sesembahan yang disembah oleh selain orang Muslim. Sehingga nanti kalau dicaci maki, mereka bisa mencaci maki juga Allah tanpa ilmu. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Iya. Orang mau ke gereja silakan, orang mau taruh patungnya Bunda Maryam silakan, orang mau ini. Tapi kita mengatakan itu salah menurut pandangan Islam. Mereka mau jalan ya sudah. Islam mengajarkan kepada kami la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kita taruhkan Islam, orang mau alhamdulillah, orang tidak mau ya sudah. Tidak ada paksaan dalam Islam. Tidak ada, kalau orang yang nolak kita perangi, itu tidak ada dalam Islam. Memang, kita jarang melihat para ustadz Wahabi menganggap ibadah selain Islam itu aneh atau mencaci sesembahan yang disembah oleh selain Muslim. Karena konsentrasi gerombolan ini memang khusus membid'ahkan dan menyesatkan orang-orang Islam saja sampai tidak tersisa kecuali hanya gerombolannya yang benar. Mari kita lihat video-video berikut ini. Nilai dasarnya, jangan antum katakan saya Salafiyah, saya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu firqah dhallah, NU firqah dhallah, Jemaah Tabligh, Jemaah Tabaligh firqah dhallah. Apalagi tarbiyah firqah dhallah. Tidak jurus kepada Al-Quran itu. Yang menjurus kepada Al-Quran adalah ahlu sunnah wal jamaah, salaful ummah, yang dikatakan salafus saleh, dan kita pengikutnya salafiyun. Tentang bagaimana seandainya kalau ada teman-teman kita dari kaum muslimin masih mengajak kita berbuat syirik, berbuat bid'ah, baik itu minta-minta di kuburan gitu kan, atau berbuat perbuatan-perbuatan yang tidak pernah Nabi SAW contohkan walaupun dalam mata dia ibadah. Seperti contoh, banyak di antara kaum muslimin kalau ada orang meninggal buat tahlilan misalnya, atau ada orang yang mau pindah rumah baca berzanji. Banyak salawat-salawat yang bid'ah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Seperti apa? Salawat Tibul Qulub, salawat Nariyah, salawat Badar, salawat Al-Fatih. Ini nggak ada. Dan setiap torekot punya salawat sendiri. Berapa puluh torekot yang ada. Ini nggak ada. Salawat-salawat yang diadakan ini semuanya bid'ah. Kesyirikan dan kekufuran Syiah. Syiah ini golongan kafir musyrik. Banyak sekali kekafiran dan kesyirikan mereka. Tapi dalam kesempatan ini kita hanya akan menyebutkan 5 saja. 5 bentuk kekafiran dan kesyirikan mereka. Dan subhanallah, 5 kesyirikan mereka itu sama persis dengan ajaran tasawuf atau sufiyah, tarekat. Setelah jelas bagi pemirsa bagaimana pernyataan-pernyataan gerombolan Wahabi lokal tadi, sekarang mari kita lihat tulisan para ulama Wahabi yang memang hanya sibuk membid'ahkan dan menyesatkan muslimin. Dalam kitab Ar-Rasail Asy-Syakhsiyah karya Muhammad bin Abdul Wahhab, imamnya kelompok Wahabi, halaman 147. Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, adapun perkataan para ulama telah disebutkan dalam kitab Al-Iqna di dalam bab hukum murtad. Kesepakatan semua mazhab bagi siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah sebuah perantara, yaitu wasilah atau tawasul, yang dia menyerunya, maka dia dihukumi kafir, murtad, halal harta dan darahnya. Kami tegaskan, kafir, murtad, halal harta dan darahnya. Jelas di sini bahwa bagi Wahabi, orang yang melakukan tawasul dengan menjadikan Nabi sebagai perantara dihukumi kafir, murtad, dan halal harta dan darahnya. Dalam kitab Suhubul Wabilah, karya Muhammad bin Abdullah bin Humaid An-Najdi Al-Hambali, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Imam Ahmad, halaman 275. Dalam biografi Abdul Wahhab bin Sulaiman, Muhammad An-Najdi berkata, dia belajar fikih kepada ayahnya sampai kalimat wafat pada tahun 1153, dan dia adalah ayah dari Muhammad pemilik dakwah yang keburukannya tersebar di setiap wilayah. Akan tetapi di antara keduanya, yaitu Muhammad dan ayahnya, terdapat perselisihan. Oleh karena itu Muhammad tidak menampakkan dakwahnya kecuali setelah ayahnya wafat. Kemudian An-Najdi berkata, sebagian orang telah mengabarkan kepadaku dari
dari para ulama yang sezaman dengan Syekh Abdul Wahab bahwasanya dia sangat marah kepada anaknya, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, karena dia, yaitu Muhammad, tidak suka menyibukkan dirinya di dalam mempelajari fikih sebagaimana para pendahulunya dan yang sefaham dengannya, karena firasat buruk kepadanya, yaitu kepada putranya Muhammad, bahwa akan terjadi sesuatu darinya. Dia berkata kepada orang-orang, apa yang kalian lihat dari Muhammad berupa keburukan, maka Allah telah mentakdirkan apa-apa yang terjadi. Begitu pula dengan putranya Sulaiman, saudara Syekh Muhammad, yang bertentangan dengan dakwahnya dan menyanggahnya dengan sanggahan yang baik menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Sampai kalimat, dan tidak pula melihat kepada pendapat ulama, baik ulama yang terdahulu maupun yang terkemudian, seluruhnya tanpa terkecuali, selain Taqiyuddin Ibn Taimiyah dan muridnya Ibn Qayyim, karena dia melihat perkataan keduanya merupakan nas yang tidak dapat ditakwilkan. Sampai kalimat, Syekh Sulaiman menamakan kitab sanggahan kepada saudaranya, yaitu kepada Muhammad bin Abdul Wahab, Faslul Khitab Firad ala Muhammad bin Abdul Wahab, dan Allah menyelamatkan dari keburukan serta tipu daya Muhammad. Sampai kalimat, apabila dia menjelaskan sesuatu kepada seseorang, kemudian orang tersebut menyanggahnya, lalu dia tidak mampu membunuh orang tersebut secara terang-terangan, maka dia akan mengutus seseorang untuk membinasakan, baik di tempat tidurnya atau di pasar ketika malam, karena dia, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, menghukumi kafir kepada orang yang menentangnya dan dibolehkan untuk dibunuh. Kami tegaskan, dibolehkan untuk dibunuh. Dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra karangan Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 2 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1987, halaman 98 sampai 99. Ibn Taimiyah berkata, melafazkan niat dengan jelas tidaklah disyariatkan oleh satupun ulama muslimin, tidak pula dikerjakan oleh Rasulullah, para khalifah dan para sahabat beliau sallallahu alaihi wa alihi, juga tidak dikerjakan oleh kaum salaf umat ini dan para imamnya. Maka barang siapa yang mengklaim bahwa hal ini, yaitu melafazkan niat, adalah agama Allah yang wajib dikerjakan, maka harus mengenalkan kepada orang tersebut syariat Islam dan diminta bertaubat dari ucapannya itu. Namun jika dia tetap seperti itu, maka dia dibunuh. Kami tegaskan, harus dibunuh. Karena niat merupakan hal yang wajib di dalam amal ibadah seperti wudhu, mandi, sholat, puasa, zakat, dan lain-lain yang letaknya di dalam hati, sesuai kesepakatan para imam kaum muslimin. Sekali lagi kami tegaskan kepada pemirsa, memang benar Ustadz Wahabi ini tidak menganggap ibadah agama lain itu aneh atau tidak mencaci sesembahan mereka, karena gerombolan Wahabi ini tampil hanya khusus menyesatkan dan membid'ahkan kaum muslimin saja. Sekarang mari kita lihat apa hukumnya bagi orang yang tidak mengikuti mazhab Wahabi. Dalam kitab Ad-Durarus Saniyah yang dikumpulkan oleh Abdurrahman An-Najdi, salah satu ulama Wahabi, jilid 14, cetakan pertama tahun 1999, halaman 375. Berkata Abdurrahman An-Najdi, tidaklah pantas bagi seorang pun untuk menyimpang dari jalan Alu Syekh, yaitu keturunan Muhammad bin Abdul Wahab, dan menentang apa yang mereka tetapkan di dalam pokok agama, karena itulah jalan yang benar. Barang siapa yang menyimpang darinya, maka dia telah menempuh jalan penghuni neraka Jahim. Kami tegaskan, yang menyimpang dari jalan Muhammad bin Abdul Wahab, dia adalah penghuni neraka Jahim. Dengan pernyataan guru besarnya Ustadz Wahabi ini, bahwa siapapun yang tidak mengikuti ajaran para gurunya, maka tempat kembalinya mereka ke neraka Jahim. Apakah ini cara dakwah yang dipraktekkan oleh Rasulullah? Sementara siang dan malam jerit-jerit selalu mengklaim bahwa mereka adalah penjaga sunnah Rasulullah.